Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranurejo dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang di dalamnya kita akan menutup Pekan Wanita GKJW tahun 2020. Majelis Jemaat tetap menghimbau kepada seluruh warga jemaat dan saudara-saudara seiman yang beribadah melalui siaran ini untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah tentang COVID-19 dimanapun saudara berdomisili, dan menggunakan masker ketika sedang pergi dan bertemu orang lain. Pada bulan Agustus nanti, kehidupan persekutuan di GKJW Jemaat Ranurejo akan memasuki tatanan kehidupan baru atau yang disebut dengan new normal, sehingga peribadatan di gereja pun juga akan menyesuaikan dengan tatanan kehidupan baru. Seluruh warga jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri untuk memasuki tatanan kehidupan baru. Pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2020 akan dilayankan perjamuan Kudus Hari Pembangunan GKJW bagi Induk Ranurejo, dan pada Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 dilayankan bagi Pepandan Asembagus dan Sidodadi. Mohon warga jemaat mempersiapkan diri karena perjamuan kudus akan dilayankan menggunakan tata cara peribadatan new normal dari Majelis Agung GKJW. Saudara-saudara, mari bersama kita mengawali ibadah ini. Kita berdiri. Kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Pasamuan Jawi nomor 385, Srengenge Nyunar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara.
Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, nasihat dan perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, nasihat Tuhan Yesus sangatlah jelas untuk kita bahwa bukan hal yang muluk-muluk yang diinginkan sebagai sikap orang beriman, tetapi tanggung jawab sekecil apapun itulah yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai orang beriman. Dalam penutupan Pekan Wanita GKJW pada hari ini, kita diingatkan akan peran wanita, peran seorang ibu utamanya yang selalu mengerjakan hal-hal yang kelihatannya kecil, kelihatannya sederhana, namun itu berguna bagi keluarganya. Mari kita mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh seorang ibu dan juga oleh orang tua yang melakukan hal-hal yang kecil bagi keluarganya. Kita hayati apa yang menjadi nasihat Yesus ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi 381 bait 1. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Allah kami, Engkau memanggil kami untuk setia pada perkara yang kecil. Engkau memanggil kami untuk benar pada perkara-perkara yang kecil. Dalam kenyataan hidup memang seringkali pikiran dan hati kami terarah pada perkara-perkara yang besar dan spektakuler. Kami lupa bahwa hal-hal kecil dan sederhana adalah juga bagian dari tanggung jawab yang harus kami lakukan. Apabila hati kami masih sering terarah pada perkara-perkara yang besar dan lupa pada hal-hal yang kecil, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami dan memampukan kami, menyadarkan kami bahwa ketika kami melakukan hal kecil dan sederhana, itu bukan sesuatu yang hina, namun justru bermanfaat. Karena ketika kami bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil, maka Tuhan mempercayakan yang besar kepada kami. Terima kasih ya Allah, dengan kerendahan hati kami datang dan berdoa kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam keluarga kita, mari kita membiasakan untuk saling bertanggung jawab, mengasihi, dan mengerjakan perkara-perkara yang kecil, agar di dalam keluarga kita segala sesuatu yang dikerjakan menjadi berkat dan sukacita. Kidung Pasamuan Jawi nomor 316 bait yang pertama sebagai
ungkapan kesanggupan kita atas firman Tuhan yang baru saja kita hayati. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa, sumber kehidupan kami, tiba saatnya kami akan bersama-sama menyantap makanan rohani, membaca dan merenungkan firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Tolonglah kami, terangilah kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat yang ke-44 sampai dengan 52. Yang demikian firman-Nya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sugat sampai kamil seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula halnya kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang memelihara dan melakukan firman ini dalam laku hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah istilah kecil-kecil cabai rawit. Istilah ini biasanya ditujukan pada seorang yang secara fisik kelihatan kecil, tetapi dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Misalnya seorang anak berusia 5 tahun, lalu dia masih kecil secara usia, tetapi dia memiliki bakat bermain musik. Dan dia bisa bermain musik dengan hebat dan luar biasa. Nah, saudara, di dalam hidup ini terkadang kita tidak pernah menyangka dan menduga seseorang yang nampaknya kelihatannya itu tidak bisa berbuat apa-apa, seseorang yang nampaknya lemah, ia justru memiliki kekuatan yang tidak pernah diduga-duga. Tuhan Yesus melalui perumpamaan dalam bacaan kita pada hari ini menyinggung tentang hal itu. Di ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33, Tuhan Yesus menyinggung tentang masalah biji sesawi yang kecil, tetapi ketika biji sesawi itu bertumbuh lama-kelamaan, maka biji sesawi itu menjadi sebuah pohon yang besar dan burung-burung bersarang pada dahan-dahan dan ranting dari pohon itu. Apa yang ingin Tuhan Yesus katakan kepada kita? Jangan menganggap remeh sesuatu yang kecil. Jangan menganggap remeh sesuatu yang sederhana. Jangan menganggap remeh sesuatu yang terpendam, yang belum nampak. Karena seperti biji sesawi itu, ketika kecil memang dia nampak kecil, tetapi ketika biji sesawi itu tumbuh menjadi pohon dan besar, bercabang, yang kecil tadi bisa menjadi naungan burung-burung yang membutuhkan tempat tinggal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus ajarkan dalam perumpamaan berbicara tentang masalah iman. Ketika iman itu dijaga, dipelihara, maka akan menghasilkan buah iman yang besar pula. Saya kira ini juga terdapat di dalam perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Bagaimanapun ketika mutiara yang ada itu digambarkan sebagai sesuatu yang terpendam, tetap itu merupakan sesuatu yang berharga. Begitu juga dengan perumpamaan tentang pukat. Tuhan Yesus ingin mengajak kepada kita kembali pada sebuah tanggung jawab dan kesadaran kita bahwa mengerjakan pekerjaan kecil dan sederhana itu juga sama pentingnya daripada kita mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadirkan kerajaan surga di dunia adalah dengan melakukan perkara-perkara yang kecil dan sederhana. Seringkali kita, manusia, mengarahkan pikiran dan hati kita, membayangkan sesuatu yang besar, dan melihat kemewahan, melihat segala gemerlap itu tanpa menimbang, melihat apa yang sebelumnya dilakukan. Sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari sesuatu yang kecil.
Apabila seseorang diberikan tanggung jawab sesuatu yang besar, maka sebenarnya dia mampu mengerjakan sesuatu yang kecil. Lihat saja orang-orang yang ada di kantor yang naik jabatan, terlepas dari isu skandal, terlepas dari isu-isu yang menerpa kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat, tapi setidaknya kita melihat dan belajar bahwa orang yang naik pangkat, orang yang naik jabatan, setidaknya dia mampu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil sehingga dia diberikan kepercayaan yang besar. Dalam Pekan Wanita GKJW, khususnya dalam penutupan pada hari ini, kita diingatkan peran seorang wanita, khususnya peran seorang ibu. Dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga, para ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sepele. Tetapi sebenarnya ketika pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sepele itu tidak dilakukan, maka satu keluarga itu tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Bayangkan saja kalau seorang ibu tidak memasak nasi, tidak memasak makanan. Bayangkan seorang ibu ketika dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang lain, atau single parent yang lain, yang berupaya agar kehidupan keluarganya terpenuhi. Semuanya berangkat dari sesuatu yang kecil, sepele dan sederhana. Seringkali orang meremehkan sesuatu yang kecil dan sederhana itu, tetapi padahal yang kecil dan yang sederhana penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah, kita semua dipanggil untuk setia pada perkara-perkara yang kecil dan sederhana. Oleh karena itu, seperti biji sesawi, sekalipun kita kecil, tetapi mari kita mempunyai manfaat yang besar. Lakukan hal-hal yang sederhana, lakukan hal-hal yang kecil, sehingga itu berpengaruh pada orang lain dan lingkungan di sekitarmu. Selamat menjadi yang kecil, namun siap untuk bertumbuh dan berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup Pekan Wanita GKJW dengan kita menyanyikan lagu Mars Wanita GKJW. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Menurut pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saya memberikan waktu untuk saudara-saudara berdiam diri, menaikkan doa secara pribadi, dan setelah itu kita akan masuk di dalam doa syafaat dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara, terlebih yang pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Berikanlah kebijaksanaan kepada setiap pemimpin kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menata keberadaan bangsa ini. Untuk para pasien dan tenaga medis, berikanlah kekuatan sehingga semua segera terlepas dari pandemi COVID-19 ini, dan kami semua dapat merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Maha baik, Maha pemurah, dan Maha penyayang. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tolong Tuhan, Kau beri pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Lawat mereka Tuhan, dan berilah kekuatan, kesehatan, sembuhkan melalui karya-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setiamu selalu melingkupi kami. Bapa, di saat ini kami memasuki hari Pekan Wanita GKJW. Kiranya Tuhan tetap membimbing dan menyertai para ibu-ibu. Mampukanlah ya Tuhan para ibu-ibu untuk mencapai pembangunan spiritual dalam GKJW. Persatukanlah ya Bapa para ibu-ibu untuk saling bahu-membahu, menjagakan tali persaudaraan di dalam lingkup GKJW, bahkan yang lebih luar di dalam lingkup masyarakat. Tuhan, di dalam mendidik anak-anak, para ibu-ibu lah yang sangat berperan penting untuk menumbuhkan anak-anak menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu, agar anak-anak kami mau berbakti kepada orang tua, bahkan terlebih lagi kepada Tuhan. Bapa kami ingin dimanapun dari Ibu berada, biarlah Engkau satukan hati kami para ibu-ibu untuk dapat membantu dalam perkembangan dan kemajuan jemaat GKJW, khususnya jemaat Ranurejo. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Ya Tuhan, apa yang menjadi isi dari permohonan kami percaya
Engkau maha mendengar dan mengabulkan indah pada waktunya, karena kami percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Sebentar kami akan kembali masuk dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami tetap berjalan pada jalan yang Engkau tunjukkan, sehingga hidup kami berkenan dan menjadi persembahan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Setiap doa dan harapan yang kami naikkan, semuanya itu kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita rasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, mari kita pun juga mengingat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 111 ayat yang pertama sampai yang kelima, yang demikian, kebajikan Allah, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari kita mengumpulkan persembahan. Diiringi nyanyian bahasa Madura, Haleluya, puji Gusti dan sajaja cacaosan. Yang
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan keselamatan yang Engkau berikan. Saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati. Kami juga membawa persembahan hidup kami. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi, melayani, dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, kami haturkan doa dan persembahan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan tekad kita, melakukan hal yang kecil dan sederhana, meneladani apa yang para wanita lakukan melalui ungkapan pujian kita Kidung Jemaat 447 bait 1 dan 3 dalam rumah yang gembira. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah kita diutus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidupmu, menguatkan hidupmu, untuk melakukan perkara yang kecil, kini dan selamanya. Amin.